Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Desti di kelas 9A. Semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, tambah sabarnya. Amin. Terima kasih atas sambutan dan doanya. Semoga doa baik selalu menyertai kita semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islami dinan wa bil Qur'ani imaman wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Desti presensi terlebih dahulu. Ahmad Nizar, Aisyah, Zulfa Ilfa. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah harus tetap semangat. Iya, apapun itu keadaannya kita itu harus tetap semangat. Oke, sekarang silahkan yang merasa belum rapi dirapikan dulu dari segi seragam, pecis. Oke, dan kemudian silahkan cek lingkungan sekitar kalian, area di sekitar kalian, apakah ada sampah? Kalau ada sampah silahkan bisa diambil dan dibuang di tempat sampah. Sudah bersih? Berarti yang piket hari ini sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Iya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, terima kasih, bisa duduk kembali.
Kita mulai pembelajaran hari ini. Silahkan diperhatikan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Apakah kalian pernah melihat benda yang ada di sini? Apa ini? Speaker. Ya, speaker atau musik box. Kalau kalian perhatikan gambar itu berbentuk apakah? Iya, lebih tepatnya berbentuk kubus. Jika kita ingin membungkus musik box itu ke dalam kotak kado, nah kita akan membungkusnya dengan kertas kado. Bagaimana kita menentukan luas minimal kertas kado yang dibutuhkan? Diukur apanya? Kertas kado. Iya. Oh, jadi kita harus mengetahui itunya, sisinya dulu biar nanti kertas kadonya itu pas. Karena kalau kita mau bungkus kado nih ya, kita beli kertas kado, ternyata kalau kita tidak mengira-ngira itu sisinya, berarti nanti siapa tahu luasnya akan lebih kecil. Iya, nggak muat. Kalau nggak muat berarti bisa dilapisi semua, tidak? Iya, tidak. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang dan menyelesaikan masalah yang terkait, serta dapat menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun datar dan bangun ruang terhadap ukuran panjang, besar sudut, luas, dan atau volume. Nah, untuk indikatornya, pertama, peserta didik dapat menentukan rumus luas permukaan kubus dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan kubus dengan tepat. Ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan luas permukaan kubus dengan tepat. Ya, nah jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai di pertemuan kali ini. Nah, sebelum nanti kita beranjak ke materi intinya, biar lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding, dung dung dung. Set. Aha aha ma. Aha aha nyai. Aha aha semangat. Oke, kan lebih terasa kalian itu lebih semangat. Kita akan mempelajari bahwa dengan mengetahui bagaimana cara untuk kita menentukan kertas kado itu, kita akan mempelajari bahwa pentingnya materi hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti silakan kalian ikuti dengan sama pembelajaran hari ini biar kalian itu tidak sia-sia dalam mengikuti pembelajaran. Iya, udah jauh-jauh dari rumah ke sekolah, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang tidak sarapan, bahkan ada yang tidak sarapan. Nah, kan banyak kan? Kalian akan berdiskusi terkait suatu permasalahan. Tani ingin membungkus kotak kado miliknya dengan kertas kado. Dia bingung bagaimana untuk mengetahui banyak kertas kado minimal yang akan dibutuhkan. Nah, silakan kalian nanti bantu Rani untuk mengetahui berapa luas kertas kado yang Rani butuhkan. Ini kalian sudah berkelompok. Kelompoknya sesuai dengan asesmen diagnostik awal yang sudah kalian lakukan di pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Iya, LKPD-nya nanti akan bermacam-macam.
macam. Bu Desti bagikan untuk LK dan bahan bantuan. Nah, ini di sini bahan bantuan setiap kelompok itu juga berbeda-beda. Silahkan sekarang kalian bisa saling berdiskusi, saling bertukar pikiran antar anggota kelompok. Silahkan kalian ikuti langkah per langkah dalam LK yang kalian dapatkan. Ya, kalian bisa menggunakan bahan bantuan itu untuk mengikuti langkahnya. Ya, kamu perhatikan di situ sama tidak? Ya, jadi apa? Nah, perhatikan sisinya. Sisi itu yang mana? Ya, bentuknya apa? Bang datarnya? Coba kamu pakai bantuan itu. Nih, kan kalau kamu tarik jadinya apa? Ya, kubus tadi kamu sudah menjawab di atas. Ada berapa sisi? 6. Nah, mana saja? Nah, kemudian ini ditanyakan apa lagi? Iya. Dan jumlah semuanya sisinya 6. Bagaimana cara menghitung total luas permukaan jika kalian bisa tahu luas satu sisinya dan jumlah semua sisinya? Ya, tadi luas permukaan kubus tadi adalah jumlah luas dari semua sisi. Nah, tadi kalian kan sudah mendapatkan informasi di langkah sebelumnya terkait dengan luas satu sisi dan jumlah semua sisi. Nah, kalau tadi di sini luas permukaan itu jumlah luas dari semua sisi, berarti untuk mengetahui luas permukaannya bagaimana? Ya, kali apanya? Luas. Iya, luas apa? Luas satu sisinya. Iya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Desti mau tanya. Ya. Dijelasin dulu atau langsung jawab dulu semua? Oh, ini menurut pemikiran kalian dulu. Berupa kata kalimatnya, kalimat yang kalian susun bagaimana untuk Berarti dijelasin dulu baru. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Kan ini sisi cuma satu sisi saja. Sedangkan kubus memiliki berapa sisi? Nah, berarti untuk mencari luas permukaan keseluruhannya bagaimana? Ya, ini mengalihkan ini ya udah benar. Dijelaskan semua. Iya. Sebagai bahan bantuannya nanti dipertunjukkan. Oke, sudah selesai semua? Sudah? Oke, kalau sudah silahkan kalian persiapkan untuk presentasi. Ya, silahkan nanti ketika presentasi semua kelompok harus saling berbagi. Jadi semuanya harus membaca, mempresentasikan. Iya, silahkan sekarang siapa yang mau presentasi dulu? Saya. Oke, sip. Silakan semua anggota kelompok Prisma segi 4 ke depan. Jangan lupa bahannya dibawa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang lain memperhatikan kelompok yang presentasi di depan. Silakan kalian juga bisa membuat resumnya. Karena kan nanti setiap langkah-langkahnya berbeda kan tadi LKPD-nya. Nah, silahkan setiap kelompok membuat resum dari kelompok yang presentasi. Ya, silakan dilanjut. Perkenalkan, kami dari kelompok Prisma segi 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Yura Eva Anggari. Tariklah benang pada jaring-jaring sehingga membentuk sebuah bangun. Bangun tuang apa yang terbentuk? Ini adalah bangun tuang kubus. Ada berapa banyak sisi pada sebuah kubus? Ada 6. Apa ukuran sisinya? Sama? Iya. Kamu cara menghitung luas persegi?
tuliskan rumusnya di bawah ini. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi atau bentuk bangun datar dari sisi pada kubus persegi. Luas permukaan kubus adalah jumlah luas dari semuanya sisinya. Menurut kalian, bagaimana cara menghitung total luas permukaan kubus jika kalian sudah tahu luas satu sisinya dan jumlah semua sisinya? Total luas permukaan kubus jika sudah tahu luas satu sisinya dan jumlah semua sisinya adalah 6 kali S kali S. Mari kita buat rumusnya. Jika kita sebut panjang sisi itu sebagai S, maka luas satu sisinya adalah S kali S atau S dua kuadrat. Karena kubus memiliki 6 sisi yang sama, maka rumus luas permukaan kubus adalah Yang belakang silakan perhatikan. luas permukaan kubus adalah 6 kali S kuadrat. Sudah? Tadi kelompok prisma segi 4 bahannya apa? Ya, jaring-jaring kubus. Nah, itu kalau dari bahan ini yang awalnya dia dari jaring-jaring, coba di. Nah, itu kalau dia ditarik akan membentuk sebuah bangun ruang yang bernama kubus. Dari jaring-jaring itu dan dari bentuk benda ini dapat diperoleh atau dapat diketahui bahwa jumlah sisinya ada berapa tadi? Ya, ada 6. Kemudian bentuk dari sisinya apa? Ya, persegi. Kemudian tadi kalau mau mencari luas permukaannya berarti mencari luas kalau tadi sudah diketahui sisinya ada 6, kemudian luas perseginya setiap sisinya adalah sisi kali sisi, maka luas permukaan kubus yang diperoleh bagaimana kesimpulannya? Didapatkan dari kelompok prisma segi 4 luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kuadrat atau S kuadrat. Oke, terima kasih untuk kelompok prisma segi 4 bisa ditutup dan kembali ke tempat. Kita beri tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok lain. Siapa yang mau maju kedua? Oke, silahkan kelompok dari prisma segitiga ya. Apakah ukuran sisinya sama? Ya, sama. Kalau bentuk kolom datar dari sisi pada kubus persegi. Kalau bentuk masih ingat cara mengukurkan bentuk ini di bawah ini. Jumlah luas dari semua sisi. Maka urusan Ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi dari kelompok prisma segitiga? Tidak ada. Oke, terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Kita beri tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, sekarang silakan siapa? Kalau siapa? Tinggal tersisa 2. Oke. apa ukuran sisinya sama? Ya, sama. Kelompok kubus, bahan bantuannya apa? Ruby, boleh ditunjukkan sama teman-temannya bendanya. Oke, ini merupakan salah satu benda konkret atau bentuk nyata dari
kubus. Ya, luas dari persegi rumusnya apa? Ya, sisi kali sisi. Benar? Ya, benar. Kemudian diminta untuk menyimpulkan dari sebuah benda konkret ini. Maka untuk menentukan luas permukaan kubus didapatkan bagaimana? Iya, 6 kali sisi atau 6 kali sisi kuadrat. Oke, silakan bisa ditutup. Boleh kembali ke tempat. Kita beri tepuk apresiasi. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tinggal satu kelompok. Silahkan kelompok 5. Kami dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gambarlah sebuah rumus dengan panjang tusuk cm pada kotak di bawah ini. Misalkan satu kotak 1 cm. Hitunglah luas salah satu sisinya menggunakan rumus luas persegi. Rumus luas persegi sama dengan S kali S. Luas sama dengan 5 minus 5 sampai 25 kubus memiliki 6 sisi yang sama besar. Bagaimana penalaran matematis kalian menentukan luas dari permukaannya dengan mengalihkan ke 6 sisi kubus dan salah satu luas bukan rumus permukaan dari kolom masa tempat permukaan Dari kelompok 5 tadi bahan bantuannya adalah bentuk kertas milimeter ya. Nah, diminta untuk menggambarkan sebuah kubus. Simpulannya apa? Luas permukaan kubus? 6 kali S pangkat 2. Oke, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Enggak. Oke, terima kasih, bisa kembali ke tempat untuk kelompok 5. Kita beri tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, mari kita buat kesimpulan secara bersama-sama terkait LKPD-nya terlebih dahulu. Tadi kan lembar kerja peserta didik yang kalian dapatkan itu berbeda-beda ya enggak? Ya, kelompok kubus mendapatkan bantuan Rubik. Kelompok prisma segitiga sama prisma segi 4 mendapatkan bantuan jaring-jaring. Kemudian kelompok 5 mendapatkan bantuan kertas milimeter. Nah, itu. Dari perbedaan bahan-bahan yang kalian dapatkan dan dari LK yang kalian kerjakan mendapatkan satu buah kesimpulan. Sama tidak tadi? Iya, sama. Kesimpulannya apa tadi? Siapa yang mau menanggapi? Luas permukaan kubusnya apa? Iya, 6 kali sisi atau 6 kali S. Ya, kita lakukan ice breaking karena kalian kelihatannya lemes, kurang semangat. Ya enggak? Nah, sekarang kita bermain benar atau salah. Aturan bermainnya, jika nanti pernyataan yang ditampilkan itu benar, maka kalian akan tepuk 1. Gitu. Tapi kalau pernyataannya itu menurut kalian salah, berarti kalian harus berdiri. Kita mulai ice breakingnya. Pertama, jika panjang rusuk kubus adalah S, maka luas salah satu sisinya adalah S kali S. Benar atau salah? Kita coba cek. Benar. Oke, mantap. Rumus luas permukaan kubus adalah 4 kali S kuadrat. Benar atau salah? 3. Cek jawabannya. Salah. Harusnya apa? Iya, 6 kali S kuadrat.
Semua sisi kubus berbentuk persegi. Benar atau salah? 3. Cek jawabannya. Benar. Kubus hanya memiliki 4 titik sudut. Benar atau salah? 3. Salah. Kubus itu harusnya memiliki berapa titik sudut? Iya, 8. Untuk LKPD bisa dikumpulkan. Terima kasih. Terima kasih, tadi kalian sudah bisa mempresentasikan dengan baik, dengan semangat, kolaborasinya bagus. Sekarang kita refleksi bersama terkait kegiatan pembelajaran hari ini. Desti akan membagikan lembar refleksi. Setiap anak mendapatkan satu-satu. Kalian jawab pertanyaan yang ada di lembar tersebut sesuai dengan keadaan kalian atau sesuai apa yang kalian rasakan. Sudah semua ya refleksinya? Oke, semoga ini refleksinya bisa membuat kalian lebih baik ke depannya. Oke, untuk lebih memahami pembelajaran pada hari ini, ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara individu. Di sini. Nah, silakan bisa kalian kerjakan secara langsung di kertas yang sudah Bu Desti bagikan. Nah, silakan dibaca pelan-pelan, dipahami soalnya, kemudian dianalisis dan dikerjakan secara mandiri. Untuk hasil evaluasinya nanti Bu Desti cek lagi. Kemudian hasilnya Bu Desti sampaikan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas terkait volume kubus. Ya, silahkan nanti setiap anak atau setiap kelompok bisa membawa HP. Nanti kita akan membuktikan bagaimana menemukan suatu rumus dari volume kubus secara interaktif gitu. Yang belum paham terkait pembelajaran hari ini bisa kalian pelajari di rumah lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desti. Doakan kami sukses ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin.